Sejauh mana keterkaitan antara Dajjal dan Yahudi, yang kini antara lain direpresentasikan oleh gerakan Zionisme internasional, dijelaskan dalam dua hadits Rasulullah berikut. Tidak akan terjadi kiamat sehingga engkau semua akan memerangi orang-orang Yahudi sampai batu-batu yang di belakangnya itu ada orang Yahudi yang bersembunyi. Mereka berkata, "Hai orang Islam, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku, maka bunuhlah orang ini." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadits lainnya disebutkan, maka apabila Dajjal sudah terbunuh, orang Yahudi pun menjadi hancur lebur barisannya, yakni sama-sama berperang untuk membela Dajjal dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kedua hadits tersebut mengisyaratkan bahwa Dajjal dan para pengikutnya adalah kaum Yahudi itu sendiri. Di era modern saat ini, Dajjal muncul dalam berbagai versinya. Salah satunya yang paling jelas adalah dalam bentuk kekuatan dan gerakan Zionisme internasional sebagai bentuk dan ajaran palsu lagi sesat untuk menghancurkan semua agama yang ada hingga mereka masuk dalam perangkap jaringan konspirasi Zionisme internasional. Dajjal telah ada sejak dahulu kala. Dendam sejarah kaum Yahudi yang selalu menjadi bulan-bulanan bangsa-bangsa yang menjajahnya sampai pada saat tercerai-berai di berbagai negara, menyebabkan mereka tak henti-hentinya mencari jalan untuk membalas kekalahannya untuk kembali bersatu. Dalam perjalanannya kemudian, gerakan Dajjal dikembangkan sebagai agama dan ritual Freemason. Gerakan ini disebut Freemasonry, salah satu sayap gerakan Zionisme internasional yang membungkus gerakannya dalam bentuk aktivitas sosial dan kepedulian pada masa depan manusia. Freemason sebenarnya telah lama diketahui pihak Gereja Katolik Roma. Kala itu, gerakan ini dengan gencarnya menyerang eksistensi gereja hingga mereka mengeluarkan fatwa pengucilan terhadap para anggota Freemason. Freemason telah berbaur dengan sangat sempurna di organisasi besar di seluruh dunia. Mereka masuk ke pemerintah Amerika, NATO, PBB. Selain itu mereka juga menyebarkan anggotanya di Hollywood dan beberapa media besar di dunia. Para anggota gerakan Freemason pun beragam. Selain pejabat penting dan tokoh internasional, beberapa presiden Amerika juga tercatat pernah menjadi anggota gerakan ini. Antara lain, George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Knoxville, James Buchanan, William S. Pronunciation Kinley, Theodore Roosevelt, William H. Taft, Warren G. Harding, Harry S. Truman, dan Gerald Ford. Penyebaran yang dilakukan oleh pemimpin Illuminati sangatlah terorganisir. Obsesi mereka dalam menguasai dunia agaknya semakin mendekati kenyataan. Banyak sektor di dunia ini yang telah dikuasai oleh Illuminati, bahkan orang-orang pandai di kampus mentereng dunia. Orang di dalam organisasi ini hanya menekankan segala hal pada sebuah logika, penelitian yang canggih serta eksperimen yang ilmiah. Hal-hal terkait dengan Tuhan dan hal gaib lainnya tak pernah mereka sentuh. Sebagai gerakan kaum Yahudi, Freemason menyebarkan agenda terselubungnya yang dibungkus dalam ajaran menyesatkan, yakni aliansi mistik satanisme, yang secara global dipahami sebagai paham pemujaan terhadap materi dan mengingkari eksistensi Tuhan dan ajaran agama. Sejauh ini, paham satanisme dapat diketahui melalui ajaran-ajarannya, antara lain. Satanisme yaitu bentuk lain dari pencampuran segala ajaran mistik, penyembahan terhadap dewa-dewa kegelapan yang kemudian dikemas dalam penalaran rasional. Ajaran satanisme Zionis juga diperlambangkan melalui mata uang dolar Amerika Serikat, yakni In God We Trust One, yang bermakna bahwa Dewa Lucifer sebagai Jehovah atau The Son of God yang harus diwujudkan cita-citanya membangun satu tatanan dunia
baru yang sekuler dengan mengambil Tuhan yang satu, yakni materi. Proyek besar Dajjal adalah melakukan konspirasi yang terjadi di dunia. Ia memulainya dengan banyak cara dan tipuan dengan memperdaya manusia sehingga tunduk dan mengikutinya. Dalam kenyataannya, tata dunia baru kini dibangun dan direpresentasikan oleh Amerika Serikat. Tak lebih dan tak kurang, pemerintah Amerika Serikat telah melambangkan Dajjal besar, seperti dilambangkan melalui monumen Washington sebagai setan besar, sementara Israel adalah setan kecil. Bila merujuk pada invasi Amerika Serikat ke Irak, semakin jelas bahwa Amerika Serikat dan Israel sebagai perlambang Dajjal itu melalui tokoh-tokoh Yahudi di balik invasi.